Halo Genceter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan melangkung sebuah film yang berjudul When We First Meet. Film ini menceritakan seorang pria yang bisa kembali ke masa lalu, buat menikmati somongko besar dan serabi legit wanita idamannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Film dimulai pada tanggal 1 November di tahun 2017, di mana ada seorang wanita yang bernama Avery sedang mengadakan sebuah pesta tunangan. Di sana juga hadir sahabat prianya yang bernama Noah. Dia sebenarnya sangat jatuh cinta kepada si Avery ini. Itu dapat kita lihat dari tatapan matanya yang begitu dalam kepada Avery. Lalu adegan flashback pun dimulai pada tanggal 31 Oktober 2014, di mana saat itu sedang diadakan pesta Halloween. Dan karena ada seseorang yang menabrak si Avery, Noah pun tidak sengaja berkomunikasi dengan si Avery. Mereka pun saling berbicara panjang kali lebar satu sama lain. Mereka juga memberitahukan identitas mereka masing-masing. Noah kemudian mengajak Avery untuk duduk di pinggir kolam, agar bisa berbicara lebih leluasa. Lalu Noah pun bertanya apakah dia datang sendiri. Avery menjawab bahwa dia datang bersama temannya yang bernama Carrie, yang sedang berciuman dengan santuinya bersama pacarnya. Setelah itu mereka pun pergi ke bar. Di sana Noah memamerkan kemampuan bermain pianonya kepada Avery. Tapi saat si Avery ini request lagu, si Noah malah kagak bisa dan kagak tahu lagunya apa. Lalu si Avery pun mengajak Noah berfoto booth di sana. Tapi saat foto, Avery menyadari kalau gaya Noah sangat bangke sekali, melebihi Coopernya Waibu. Avery juga mengajak Noah ke rumahnya dan main bersama di sana. Makan bersama dan saat mereka akan saling bertukar jigong, ternyata setelah flashback si Avery sang wanita idamannya hanya menganggap Noah sebagai sahabatnya saja. Dan di sini si Avery akan bertunangan dengan pria lain yang bernama Ethan. Karena galau, Noah pun teler di pesta tersebut. Dan akhirnya dia pun muntah di kamar mandi. Lalu datanglah si Avery untuk mengecek keadaan sahabatnya tersebut. Kemudian Avery meminta tolong kepada temannya, yaitu Carrie, untuk mengantarkan pulang Noah. Dan karena saking cemburunya si Noah, dia sampai maling piring yang bergambar tunangannya mereka. Di jalan Noah akhirnya buka mulut kepada Carrie, bahwa dia sebenarnya jatuh cinta kepada Avery. Noah pun maksa buat turun di bar. Di sana dia kemudian bertemu dengan sahabatnya yang bernama Max. Max adalah seorang wakil direktur perusahaan dan kaya. Dan Max pun ingin mengantar Noah pulang dan mencarikan tumpangan. Tapi karena Noah masih teror dan sempoyongan, dia lalu duduk di sebuah tempat foto booth. Dia pun mengingat fotonya 3 tahun yang lalu bersama Avery. Dan dia mulai memasukkan koin dan memulai foto booth dengan muka teror dan linglungnya. Dan hal aneh pun terjadi. Noah tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya. Dan dia mulai beraktivitas seperti biasa. Di jalan dia melihat beberapa anak yang sedang memakai kostum Halloween. Dia pun bingung, karena Halloween sudah lewat beberapa waktu yang lalu. Tanpa berpikir panjang, dia pun pergi untuk memberi minuman. Tanpa disengaja, dia melihat koran dengan tanggal 31 Oktober tahun 2014. Merasa ada yang aneh, dia lalu menunjukkan koran itu kepada si AA kasir. Si AA bilang kalau sekarang emang tahun 2014. Dia pun langsung meminta pesanan minumannya. Tapi anehnya lagi, minuman dengan varian yang dia pesan itu tidak ada. Yang menandakan varian yang dia pesan belum dirilis pada tahun tersebut. Dia pun kaget dan bergegas pergi ke tempat kerja Max. Di sini si Max masih bekerja sebagai karyawan biasa. Dia pun bilang bahwa dia bingung gimana caranya bisa ke tahun 2014 itu. Tapi si Max mengira bahwa Noah tidak waras. Noah pun bilang bahwa Max sebenarnya adalah wakil direktur. Noah lalu melihat si Carrie yang sedang memotret. Lalu dia pun menemuinya. Noah langsung bilang kejadian sebelumnya yang Carrie antar saat pulang dari tempat tunangannya si Avery. Dan Carrie juga mengira kalau Noah tidak waras juga. Akhirnya Noah sadar kalau ini adalah perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Dia pun segera pulang ke rumah dan berdandan agar bisa tampil menarik di hadapan Avery nanti. Karena malam itu adalah malam di mana dia pertama kali bertemu dengan Avery. Malamnya dia datang ke pesta Halloween itu. Noah pun segera beraksi. Dia menjadi sangat menarik bagi Avery karena serba tahu apapun soal Avery. Bahkan saat di bar pun, dia membawakan lagu favorit si Avery lewat permainan pianonya. Dan saat foto booth, dia tidak kaku dan sangat terbiasa. Lalu Avery pun mengajak ke rumahnya. Tapi saat mereka bertukar jigong, si Carrie pun datang dan membuat Avery kaget. Carrie pun langsung berteriak-teriak kalau si Noah adalah seorang penguntit karena serba tahu. Avery pun jadi kaget. Dan Noah dipukulin oleh mereka.
Tiba-tiba saja Noah bangun dari tidurnya. Dia kemudian mengunjungi rumah Avery lagi. Avery kemudian menjerit dan kaget bahwa si pengutit 3 tahun yang lalu sudah kembali lagi. Ethan pun langsung mempitingnya. Dan Noah pun kabur dari sana. Sesampai di rumah, dia pun langsung mencari petunjuk. Dan benar saja, dia pun menemukan hasil foto booth tersebut. Dia lalu ke foto booth itu dan memulai fotonya. Alhasil, dia pun kembali lagi ke masa sebelum dia ketemu Avery lagi. Setelah dia kembali ke masa lalu, dia merasa senang karena menguasai mesin waktu tersebut. Lalu dia pun menelpon si Max untuk meminta bantuannya agar dia bisa mendapati Avery. Malamnya, Max menemui Noah untuk ke pesta tersebut. Lalu dia mengajari bagaimana cara berbicara dengan cewek dengan gaya bad boy-nya. Dan dia pun mulai coba berinteraksi dengan Avery. Tapi karena si Noah ini salah mengartikan apa yang Max maksud, sehingga membuat si Avery gak suka dan marah-marah sama dia. Dia pun terus mengejar si Avery, bahkan sampai didorong ke kolam renang. Noah lalu meminta bantuan Avery untuk naik. Tapi di sini si Avery malah ikut kejebruk ke kolam itu. Dan tiba-tiba mereka menjadi sakni. Avery pun mengajak Noah pulang ke rumah untuk melakukan penggencotan. Dan saat kebangun, mereka sudah berada di masa depan di tahun 2017, di mana mereka berdua ini benar-benar sudah menjadi pasangan. Dan Noah juga sudah menjadi seorang bad boy. Lalu datanglah si Carrie dan Ethan yang hendak jogging bersama Avery. Dikarenakan Noah takut Avery diambil kembali oleh Ethan, dia pun terpaksa harus ikut. Saat lari, Noah pun terjatuh. Si Carrie lalu membantu dirinya. Dan mereka pergi ngobrol di sebuah kafe. Carrie berkata bahwa Avery ingin mempunyai pria yang punya masa depan dan bisa membahagiakannya. Noah pun punya ide untuk kembali ke masa lalu lagi. Lalu saat kembali di tahun 2014, dia memutuskan untuk bekerja di perusahaan di mana Max bekerja dan meminta tolong Max untuk memasukkannya. Lalu dia kembali menemui Avery, tapi kali ini dengan cara yang berbeda dan menunjukkan bahwa dia punya masa depan yang cerah. Dan kemudian dengan masa lalu yang telah diubah, dia pun kebangun kembali di tahun 2017. Alangkah kagetnya bahwa dia sudah menjadi orang kaya. Perutnya buncit dan wallpaper komputernya fotonya dengan Avery. Dia pun keluar dari ruangannya dan menemui Avery. Dan benar saja, Avery pun sudah menjadi milik Noah. Saat dia sampai ke kantornya, suasana kantor malah sepi. Dan ternyata, para rekan-rekannya sedang memberikan kejutan kepada Noah. Bahwa Noah telah diangkat menjadi wakil direktur di perusahaan tersebut. Lalu dia pun masuk ke ruangan barunya. Dan Max sebagai sahabatnya juga memberikan ucapan selamat kepada Noah. Tapi Noah kaget setelah mengetahui bahwa si Max sangat benci kepada Noah. Karena dia telah merebut pekerjaan dan pencapaiannya selama ini. Akhirnya Max memutuskan tali persahabatan dan meninggalkannya. Setelah pulang dari kerjaannya, Noah pun langsung menyambut tamu yang datang ke acara tunangannya. Dia pun menemui Ethan yang lagi di WC sedang muntah-muntah gak jelas. Merasa kalau si Ethan ini posisinya sama kayak dia di awal film, dia pun langsung mengantarnya pulang. Di jalan, Ethan berkata kepada Noah kalau dia sangat mencintai Avery. Dia sudah pernah jujur dan mengungkapkannya juga kepada Avery. Dan si Avery juga bilang kalau dia suka sama Ethan. Di sini Noah pun menjadi sangat sakit hati. Setelah pulang ke rumahnya, dia pun menghampiri Carrie yang lagi sendirian. Di sini si Carrie ternyata tahu kalau Avery tak cinta sama Noah. Walaupun Noah sukses dan banyak duit. Mereka pun ngobrol dalam banget sampai si Noah ini punya rencana baru di otaknya. Dia lalu kembali lagi ke masa lalu. Noah akhirnya ajak si Ethan ke pesta di mana pertama kali dia bertemu dengan Avery. Dia pun mendekati Ethan bersama Avery. Lalu dia sendiri mendekatkan dirinya dengan Carrie. Dengan modal dia telah bolak-balik melintasi waktu maju mundur, dia pun bisa akrab dengan mudah bersama Carrie. Niatnya si Noah ini membuka hatinya kepada si Carrie. Lalu saat Noah ngulik-ulik si Carrie, ternyata si Carrie ini baru putus dengan seseorang. Dan hal ini menjadi peluang bagi Noah untuk mendapati Carrie. Akhirnya mereka berempat pun bersenang-senang di foto booth itu. Dan seperti biasa, saat dia kebangun di tahun 2017, dia kebangun di tempat mewah si Max yang sudah jadi wakil dirut. Dia lalu pergi ke rumah si Carrie untuk melihat hasilnya. Di sana si Carrie benar-benar sangat cantik dan bahenol sekali. Noah pun mulai membicarakan hubungannya dengan Carrie. Alangkah kagetnya bahwa si Carrie malah tidak suka sama Noah dan sudah balikan sama mantannya itu. Dia pun kembali ke tempat foto booth itu dengan kesal. Tapi ternyata foto booth itu malah sudah diganti dengan foto booth yang modern. Dengan sangat marah dan kesal, dia pun membeli minuman agar dia teror dan mencoba foto booth itu sambil memasukkan uang-uangnya dengan putus asa.
Tiba-tiba saja datanglah Avery dan Ethan. Mereka berterima kasih ke Noah karena telah mendekatkan mereka. Dan sebagai ucapan terima kasih, mereka pun menghadiahkan sebuah foto booth di bar itu untuk Noah dan dikirim ke rumahnya. Noah pun dengan buru-buru pulang ke rumahnya. Setelah sampai, dia pun senang karena mesin booth ada di rumahnya. Lalu dengan penuh senyuman, dia pun kembali lagi ke masa lalu. Setelah di masa lalu, kali ini dia tidak lagi mengubah apapun yang terjadi sebelumnya. Dia hanya menjalani kehidupan mengalir begitu saja. Keadaan seperti awal. Lalu 3 tahun kemudian, si pria Subway ini menghadiri acara tunangan Avery dengan Ethan. Di sini dia tidak lagi teror seperti sebelumnya. Dia benar-benar sudah move on dari si Avery. Dia pun mulai mendekati dirinya dengan Carrie. Lalu film diakhiri dengan kredit atau foto-foto si Noah bersama Carrie. Dan film pun tamat. Oke, begitulah ending dari film yang kita review kali ini. Nah, jika kalian bisa kembali ke masa lalu, hal apa yang ingin banget kalian lakukan? Coba tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu saja video kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan jika kalian suka, seperti biasa, silakan kalian like dan bantu subscribe channel ini. Nyalakan juga notifikasinya untuk updatean video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.